Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Halaman 17. Yang ke-9 daripada sunnah-sunnah wudu, yaitu membaca doa setelah selesai berwudu beserta mengangkat dua tangan dan menghadap kiblat. Seperti doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Artinya, aku yakinkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah sendirian, esa maksudnya. Tidak ada serikat baginya, dan aku yakinkan bahwa Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dari orang-orang yang taubat, dan jadikanlah aku dari orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang saleh. Ini doa dibaca sesudah berwudu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Nah, kemudian pembatal wudu yaitu 5. Seharusnya semalam yang ke-9 itu selesai, tanggung. Masuk kepada pembatal wudu. Arti dari pembatal wudu ini yaitu apabila sesuatu itu kita lakukan, maka wudu kita batal, terhenti. Yang pertama, pembatal wudu itu keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani. Apapun yang keluar dari kubul itu kemaluan hadapan, dan dari dubur kemaluan belakang, apapun itu membatalkan wudu, baik yang keluar itu berupa benda cair, benda padat, atau berupa angin, kecuali mani. Nah, kalau mani tidak membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi. Jadi misal orang berwudu, sesudah berwudu ini keluar mani, maka wudunya tidak batal, tapi dia wajib mandi. Nah, ketika mandi itu, dalam mandi tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, maka boleh dia langsung sholat, karena mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan yang lebih daripada wudu, yaitu mandi. Nah, jadi apakah yang keluar dari kubul atau dubur? Keluar ulat, misal di dubur keluar ulat, maka batal wudunya. Yang kedua, tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Tidur kalau berbaring nyata batal sudah. Kalau orang tuh tidur berbaring, maka nyata batal wudunya. Nah,
Kemudian ada orang yang tidur itu dalam keadaan duduk. Maka orang ini bisa batal dan bisa juga tidak batal. Misal orang tidur dalam keadaan duduk. Orang ini bisa batal, bisa tidak batal. Orang yang duduk ketika tidur, dia tidak batal wudunya apabila ketika bangun dia tetap tidak bergeser daripada tempatnya. Satu, pas bangun posisi masih di tempat, inya duduk, kada bergeser. Yang kedua, duduknya itu benar-benar pantatnya ini menempel dengan lantai sehingga tidak memungkinkan keluar angin. Nah, kalau duduk cuma di bawahnya itu berlubang, kayak duduk di imbir misal, nah itu batal apabila tidur. Nah, yang kedua, dia duduk menempel pantatnya itu benar-benar ke lantai atau ke bumi. Yang ketiga, badan orang itu sedang, tidak bersengatan kurus dan tidak juga bersengatan gemuk. Orangnya kurus benar misal, itu meskipun duduk guringnya batal. Atau orangnya gemuk, benar-benar awaknya, bila inya guring batal. Nah, orang yang badan perawakannya sedang, kada lamak benar, kada juga kurus benar, duduk ketika bangun masih tetap pada tempatnya. Yang kedua, pantatnya benar-benar menempel ke lantai. Yang ketiga, perawakannya sedang. Yang keempat, ketika bangun tidak ada orang yang menghabarkan bahwa dirinya batal. Maka orang ini kada batal meskipun tertidur. Nah, misal guring, menunjunggat-junggat kayak ini bang, nah itu junggat, nah itu batal, itu tak angkat pantatnya. Nah, jadi pertama syaratnya orangnya ketika bangun posisi duduknya masih tetap pada tempatnya. Yang kedua, orangnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Yang ketiga, pantatnya benar-benar menempel ke lantai. Yang keempat, tidak ada orang yang menghabarkan bahwa dirinya batal. Misal bangun posisi pada tempatnya masih, tapi ujar orang, ikam tadi batal, ikam tadi keluar angin, nah maka batal. Nah, selain orang ini, maka tidur itu membatalkan wudhu. Misal berabah guringnya nih, berbaring, maka batal wudhunya. Atau duduk tapi ketika bangun posisinya tidak pada tempatnya, tergeser. Pas bangun tergeser sejengkal, nah maka ini batal sudah. Tidur yang tidak tetap tempat duduknya, maka batal. Amun bebaring nyata sudah batal. Pengentukan, disuruh jadi imam ketika Jumat, nah bahaya nih kak. Khatib mengutbah, imamnya guring, kada boleh disuruh jadi imam. Kenapa? Inya kada mendengar rukun-rukun khutbah. Karena orang nang mengganti imam, nang mengganti khatib, misal bergantian, kan sebenarnya abdalnya siapa khatib itu juga jadi imam langsung. Kalau di tempat kita kan kadang khatib si A, imam si B, maka syarat sahnya imam yang menggantikan ini, nang mengganti khatib jadi imam nih, orang itu harus mendengar rukun-rukun khutbah. Bila kada mendengar rukun-rukun khutbah, kada sahnya jadi imam. Misal
nang khatib si Zaid, pelapau mau khutbah si Zaid, imamnya kayaknya si Ammar, salahnya Ammarnya guring. Ammar menggantikan imam kadesah kena jumatannya. Kenapa? Si Ammar tidak mendengar rukun-rukun khutbah yang disampaikan oleh si Zaid. Jadi mun kita ditunjuk atau kita menjadi imam, jangan sampai kita kada mendengar rukun khutbah. Dan itu persyaratan kepada umum, bukan hanya kepada misal kita mau khutbah. Ketika kita mau khutbah, calon imam nih belum datang lagi. Calon imam nih, berartinya kada mendengar rukun khutbah tuh. Jangan disuruh jadi imam lagi nih tuh, karena syarat sahnya orang yang mengganti itu harus mendengar rukun khutbah. Imam si fulan, khatib yang bertindak sebagai khutbah Jumat pada hari ini adalah si fulan, Ustadz si fulan, dan imam yang bertindak pada salat Jumat hari ini adalah Ustadz si fulan bin si fulan. Khatibnya mau khutbah, imamnya belum datang lagi, ganti aja ke itu imamnya. Kenapa? Nya kada mendengar rukun khutbah. Jadi masalah tidur ini sangat penting di dalam syariat. Karena syarat orang itu boleh mengganti itu orangnya mendengar seluruh rukun khutbah. Jadi harus berdamping. Khatib naik, imamnya sudah mendengarkan. Kada boleh imamnya kada ada. Mengantuk saja kada boleh, kada mendengar rukun khutbah apalagi orangnya kada hadir. Terlambat misal orang khutbah sudah imamnya datang, ganti aja nih tuh. Nang lain aja imamnya nang mendengar rukun khutbah. Yang ketiga, pembatal wudhu itu hilang ingatan sebab gila, mabuk dan pingsan. Misal orang ini wudhu lalu gila, imbah gila ini sadar lahzah sekejapnya gila, habis itu sadar, maka wudhunya tadi batal. Zawalul akli, ngarannya hilang akal. Atau orang ini mabuk batal juga. Atau pingsan. Nah, orang ini imbah wudu pingsan, bangun sadar, maka dia sudah batal wudunya. Yang keempat, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh kawin. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang boleh kawin. Artinya yang bukan mahram. Maka batal bersentuhan. Batal bersentuhan baina kabirain ajnabiyain, di antara dua orang yang sudah dewasa. Mengkakan-akan belum sampai batasan syahwat itu menurut ahli tradisi. Bila sudah orang itu sampai batasan syahwat, maka membatalkan wudu. Akan-akan halus umur 3-4 tahun, umur 5 tahun berselaman, kada batal. Nah, bila sudah sampai batasan syahwat, sekalipun belum baliknya, misal orangnya ganal bener awaknya, belum balik lagi, cuma sampai batasan syahwat menurut uruf, maka bersentuhan dengannya batal. Yang kelima, tersentuh kemaluan dengan tapak tangan atau perut jari. Tapak
tangan. Menyentuh kemaluan tapak tangan, perut jari. Jadi mengetahui yang mana dianggap perut jari itu ditempel, ditekan. Nah, yang tertutup daripadanya, yang tidak terkena, yang tidak kelihatan, itulah yang membatalkan wudhu bila tersentuh kemaluan. Jadi kalau sisi-sisinya, ujung-ujung jari, nah kadang-kadang, nah ini kalau tersentuh kemaluan nggak ada batal. Nah ini ditekan. Nah ditekan gitu. Jadi yang tidak termasuk artinya nang kada kelihatan, maka bila itu yang bersentuhan dengan kemaluan batal. Baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Melihat kekanakan bertelanjang misal, kepinginnya menjapai, dijapainya batal wudhunya. Menyentuh kemaluan dengan, nah kecuali dengan punggung atau zahir nih kata mengapa nih, bapak pina gatal bener no begaru no ini no belakang nah nih kada batal nih tuh, nah begaru, hendak kok di sini batal, nah, kayak ini nah. Jadi nang membatalkan tadi nih seumpama dua telapak tangan nih kita satukan, nah maka bagian yang tidak kelihatan inilah yang batal tersentuh. Jadi kalau ujung-ujungnya, sisi-sisinya, ujung, nah ini kada batal. Begaru misal kayak ini, nah di ujung-ujung aja kada batal. Cuma ada tapi nyaman kalau. Nah, jadi nang membatalkan tuh telapak tangan. Nah berbeda dengan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, itu bukan hanya telapak tangan. Apakah batal? Kecuali nanti di sini disebutkan tambahan, kalau tersentuh kulit laki-laki dengan rambut, kuku atau gigi perempuan yang boleh kawin, wudhunya tidak batal. Demikian juga sebaliknya. Nah kalau yang bersentuhan itu rambut, menjepit rambut bini misal, kada batal. Atau gigi atau kuku. Jadi nang tiga macam ini bila bersentuhan di antara kulit laki-laki dan perempuan, baik rambutnya, giginya atau kukunya kada batal. Misal kuku bini ini panjang benar nih, kuku bini panjang. Nah di menggawir lakinya, mengawir laki nah pakai kuku aja kada batal. Kenapa? Nang bersentuhan kuku. Atau nang laki ini hendak ditariknya rambut nang bini nah, dijapainya batal, rambutnya ditariknya kada batal juga. Atau gigi, nah itu kada batal juga itu. Jadi kuku, rambut dengan gigi, bila itu yang bersentuhan maka tidak batal. Nah selainnya batal. Nah menyentuh kemaluan tidak disyaratkan berbeda jenis. Misal laki-laki nang disentuhnya, nang menyentuh laki-laki juga, maka batal. Siapa nang batal? Nang menyentuh. Nang disentuh kada batal. Misal nang disentuh nih laki-laki juga, nang menyentuh laki-laki, nang dijapainya di kemaluan misal, nah maka nang menyentuh aja nang batal, nang disentuh kada batal. Berbeda laki-laki dengan perempuan bersentuhan, maka dua-duanya batal. Kok dipaham? Kalau laki-laki bukan mahram, bersentuhan selain kuku, rambut dan gigi, maka dua-duanya batal. Kalau pembatal dengan menyentuh kemaluan, maka yang batal ini nang menyentuh kalau inya sama jenis. Pun kawan misal dijapainya nan menjapain itu nang batal. Disentuhnya pun kawan. Jadi itulah ada sekitar 5 pembatal wudhu.
Apabila yang 5 ini tadi dikerjakan, maka wudu kita batal. Arti batal, ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan kecuali dengan keadaan berwudu, maka ketika itu haram. Contoh sujud. Sujud itu haram kecuali orang yang berwudu. Nah, maka kalau batal wudu, jangan hendak sujud. Misal sembahyang berjamaah, di tengah jalan jemaah nih soalnya batalnya hendak keluar supan, ketahuan orang pada batal, umpat teh terusakannya sembahyang, nah sujud orang sujud juainya, nah nih haram nih. Kenapa? Sujud tanpa menggunakan wudu. Artinya ini sujud dalam keadaan tidak berwudu atau batal tadi. Sembahyang di tengah jalan batal, takantut misal. Hendak keluar ketahuan orang badinya nang bakantut. Umpat teh no pura-pura. Itu haram, berdosa. Kenapa? Orang yang sujud dalam keadaan tidak berwudu maka hukumnya haram. Sujud apakah? Sujud syukur kah? Sujud syukur itu syaratnya sama kasuruti shalah. Menutup aurat, menghadap kiblat, berwudu, orang sujud syukur itu. Sujud tilawah sama syaratnya berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, sama. Jadi bila sujud tanpa wudu haram. Udah boleh. Nah, kemudian mandi. Nah, kita ringkas saja, kadang mengambil, kadang membawa dari kitab-kitab besar. Kenapa? Karena memang kita niat membaca fikih ringkas-ringkas saja supaya cepat tamat. Kalau kita bawa kitab besar, karena banyak benar penjelasannya, ingat situ-situ aja kayaknya. Nah, sekarang masuk kita kepada bab mandi. Mandi ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi takrif mandi itu ke seluruh tubuh. Namun kepala aja belum mandi lagi, awak aja belum mandi lagi. Misal kan mandi lah sudah aja, tapi kepala kering, nah itu lain mandi. Kenapa? Karena takrif atau pengertian mandi mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang tertentu, sebab yang mewajibkan mandi. Nah, jadi mandi ini kalau tanpa niat maka dia jadi adat. Nah, jadi yang membedakan mandi ini ibadah atau adat yaitu niat. Nah, maka apabila orang berniat mandi tadi maka dapat pahala. Kalau niatnya mandi wajib, dapat pahala wajib. Bila niatnya mandi sunnah, dapat pahala sunnah. Cuma takrif mandi tadi mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ingat sini aja bang aja, niat mandi. Sini aja, kada mandi ngarannya, kada ke seluruh tubuh. Itu bebasuh aja ngarannya. Itu ngarannya gaslu. Kalau mandi, guslu ngarannya. Bahasa Arabnya. Membasuh ngarannya bila kada seluruh tubuh. Gaslul yadain, membasuh dua tangan. Kalau guslu maka mandi artinya bila mandi itu seluruh tubuh. Misal sahajaku mandi sunnah Jumat, sahajaku mandi sunnah pada hari Jumat karena Allah Ta'ala cuma separuh awak saja, lain mandi ngarannya dapat pahala kada? Lain mandi ngarannya belum, itu ngarannya gaslu, membasuh saja. Ngaran mandi itu guslu seluruh tubuh. Sahjaku mandi nawaitul gusla li aidil fitri, sahjaku mandi idul fitri sunatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala. Sahjaku mandi tapi ingat bahu aja nak kepala kada. Ini lain mandi ngarannya, kada dapat pahala mandi. Kau dipaham?
itu ngarannya membasuh bila kada seluruh tubuh. Kalau pangkaina mendengar sunah mandi tubat atau mandi apa misal cuma separuh awak kejengget bulu leher aja, nah ini kada mandi ngarannya, itu membasuh ngarannya. Jadi mandi ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Bila wajib niatnya wajib juga, bila sunnah niatnya sunnah juga. Bila kada berniat jadi adat, artinya berpahala kada, berdosa kada. Kayak orang mandi biasa kada ada niat. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi, ada beberapa sebab yang mewajibkan mandi. Pertama, keluar mani dengan sebab bermimpi atau lainnya. Walhasil bila orang untuk keluar mani wajib mandi, baik gara-gara bermimpi atau disentuh-sentuhnya keluar mani, atau inya mahayal keluar mani, maka orang ini wajib mandi. Orang ini kada boleh semalam orang berhadas besar nih baca Quran kada boleh, menyentuh Quran, membawa Quran, masuk berdiam di dalam masjid kada boleh. Bila keluar mani dengan cara apapun, mimpi kah, mahayal kah, atau di japa-japainya misal keluar, wajib mandi. Bila kada mandi, maka banyak larangannya semalam. Masuk ke masjid, berdiam di masjid kada boleh, menyentuh Quran kada boleh, membaca Quran kada boleh. Arti kada boleh di sini haram. Bila digawi berdosa. Bila kada tobat masuk neraka maksudnya. Nah, yang kedua, bersetubuh meskipun tidak keluar mani. Orang ini melakukan hubungan suami istri, jima, bersetubuh. Dan sampai batasan hasapah. Tahu hasapah lah. Nih hasapah, ada nang helmnya tuh. Itu hasapah ngarannya. Bila sudah masuk hasapah itu, masuk. Meskipun tidak keluar mani, empihan ninya, ini sudah junub, sudah berhadas besar. Bisa bersetubuh, masuk sudah, lain namun belum masuk lagi nang hasapahnya tuh, di muha-muhanya aja masih kada masuk, nah tuh kada apa-apa. Nah kalau sudah masuk batasan hasafah, keluar tidak keluar mani, keduanya ini jenabat, keduanya ini junub, maka wajib mandi. Udah perlu dijelaskan kan kalau hasafah itu nang mana? Nah, mengerti sudah, artinya batasan kepalanya tuh hasafah tuh. Bila sudah itu masuk, keduanya tuh junub, keluarkah mani, kadakah junub. Misal satu umat aja empihan sudah wajib mandi sudah tetap. Kenapa? Sampai masuk batasan hasafah. Bersetubuh meskipun tidak keluar mani. Yang ketiga, berhenti dari haid atau nifas. Apa penyebab mandi? Haid salah. Apa penyebab mandi? Nifas salah. Kenapa? Karena penyebab mandi itu berhenti dari haid. Namun masih haid kada wajib lagi mandi. Namun masih nifas kada wajib lagi mandi. Ketika sudah berhenti haid baru wajib mandi. Bibinian. Apa yang menyebabkan berhadas besar? Yaitu berhenti dari haid. Yang mewajibkan mandi apa? Yang mewajibkan mandi berhenti dari haid. Kalau yang menyebabkan berhadas besar haid. Nah, jadi perempuan itu kalau belum berhenti dari haid belum wajib mandi. Dan seluruh daripada kewajiban-kewajiban mandi apabila terjadi dalam satu keadaan maka
semuanya terangkat dengan satu kali mandi. Misal orang ini mana junub, mana haid, apakah terangkat hadasnya itu dengan satu kali mandi? Terangkat. Nah, yang keempat di sini beranak wiladah, mewajibkan mandi. Yang kelima mati yang bukan mati syahid, wajib mandi. Maksudnya dimandikan, orang mati itu wajib. Nah, sekarang dua keparduan dalam satu waktu. Misal orang ini malam tadi junub, belum siang lagi mati orangnya. Nah, dua kali kewajiban dah. Pertama junub, yang kedua mati. Berapa kali memandi? Sekali aja. Cukup satu kali. Kalau ini ada kejadian itu malam junub belum mandi lagi mati orangnya. Kayak apa nih guru? Dimandi junub ke dulu, hanya dimandi orang mati ulang. Ada langsung sekali aja memandi sudah. Sama perempuan haid. Misal perempuan ini junub belum mandi lagi, tiba-tiba haid. Mandi junub lah dahulu kada. Nah, sampai selesai haid kena baru inya mandi, maka terangkat keduanya, junub dengan haid tadi terangkat dengan satu kali mandi. Nah, jadi penyebab mandi itu ada 5. Pertama, keluar mani dengan cara apapun, wajib mandi. Yang kedua, bersetubuh meskipun tidak keluar mani, wajib mandi. Yang ketiga, berhenti dari haid dan nifas. Yang keempat, wiladah, melahirkan, wajib mandi. Yang kelima, mati. Orang itu mati, wajib mandi. Nah, cuma dimandi sudah mati ini. Dan apabila terhimpun dalam satu keadaan, maka satu kali mandi itu mencukupi seluruhnya sudah. Orang ini mana haid, mana junub, mati pulang. Nah, sekali aja memandi tetap. Malam tadi junub, habis itu haid, siangnya mati orangnya. Sekali aja memandi cukup. Kalau pun kainan aja mandi haid dahulu dimandinya. Diniati pulang mandi junub, hanya mandi orang mati pulang. Nah, ada kayak itu ada. Rukun mandi pertama niat. Nah, sama ini menunjukkan bahwa mandi kita ini lain adat, lain kebiasaan. Sama kenapa sembahyang tuh kita disuruh kaki itu lurus ke arah kiblat kayak ini. Nah, kenapa? Berdiri nih. Nah, kaki kita tuh disuruh mengarah ke arah kiblat. Itu supaya membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kebiasaan kita hendak ke sini karena bepandiran nah, ke situ ke sini batis ujungnya nah. Nah, kalau sembahyang kita disuruh mengarahkan ke arah kiblat supaya membedakan kita nih berdiri sedang beribadah bukan sedang tidak beribadah. Nah, sama niat. Niat ini pembeda antara sesuatu yang hukumnya asalnya mubah menjadi pahala, yang asalnya adat menjadi ibadah. Nah, jadi kalau orang mandi biasa aja kada ada niat, berpahala kada, berdosa kada. Nah, sekarang mandi itu rukunnya yang pertama niat. Meletakkan niat ini waktu mula-mula membasuh satu suku dari anggota badan. Sama semalam kayak wudu. Cuma karena wudu ini wajib tertib, wajib muka berdahulu dibasuh. Maka ketika air menyentuh muka, ketika itulah meletakkan niat. Sedangkan mandi, karena mandi ini tidak wajib tertib, boleh aja mandi itu tangan berdahulu, boleh aja batis berdahulu. Di mana air pertama menyentuh kulit kita, di situ memasang niat boleh. Misalnya basuh tangan, ini hendak mandi nih.
disiramnya ke bahu. Ketika air menyentuh bahu, berniatnya sahajaku mandi untuk merangkatkan hadas besar dari sekian badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Di dalam hati tadinya niatnya nih, niatnya di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan menuturkan, melapaskan dengan niat di mulut itu hanya sunnah. Misal nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jamil badani paradalillahi ta'ala, itu sunnah. Di mulut aja, di hati kada sah. Misal ujarnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jamil badani paradalillahi ta'ala, bakuboy mandi di hati kada sah mandinya. Kenapa? Letak niat itu di hati, sedangkan diucap itu hanya sunnah. Dan waktu meletakkan niat muqtarinan bil fi'il, besertaan dengan perbuatan. Kapan? Ketika air pertama kali menyentuh suku badan, artinya menyentuh anggota badan. Misal kepala berdahulu, nyiram kepala, air menyentuh, langsung di hati sahjaku mandi jenabat fardu karena Allah Ta'ala, cukup. Hendak singkat nih, sahjaku mandi jenabat fardu karena Allah Ta'ala. Hendak panjang, sahjaku mandi merangkatkan hadas besar dari seluruh badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Panjang benar nih kak. Nah hendak ringan, sahjaku mandi jenabat fardu karena Allah Ta'ala kalau orang itu junub. Kalau haid misal, sahajaku mandi haid atau nipas. Nah kalau hendak secara umum merangkatkan hadas besar, nah tuh orang haid boleh memakai niat itu, orang nipas boleh memakai niat itu, orang junub boleh memakai niat itu, merangkatkan hadas besar. Kalau orang haid niatnya merangkatkan junub kada sah. Misal orang ini berhenti dari haid, sahajaku mandi jenabat fardu karena Allah Ta'ala, kada sah. Kenapa? Merangkatkan berhenti dari haid, bukan karena junub. Nah jadi kalau hendak sah semuaan, niatnya sahajaku merangkatkan hadas besar dari seluruh badanku fardu karena Allah Ta'ala. Cuma kalau orang junub aja, misal junub nih, sahajaku mandi jenabat fardu karena Allah Ta'ala, sudah sah. Di sini contoh niatnya sahjaku merangkatkan hadas besar seluruh tubuh fardu karena Allah Ta'ala. Itu nang di hati maksudnya. Lapas niatnya nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani fardalillahi ta'ala. Itu nang diucapkan tuh sunnah. Nang iyanya, nang artinya tadi itu di dalam hati itu. Jadi pertama air menyentuh, misal di kepala berdahulu, langsung di hati, sahajaku merangkatkan hadas besar dari seluruh badanku fardu karena Allah Ta'ala. Misal tangan berdahulu, ketika air menyentuh langsung berniat mandi. Sama wudu semalam, ketika air menyentuh wajah langsung di hati, sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Nah karena wudu tertib kada boleh ketika di tangan hanya berniat. Karena wudu wajib membasuh wajah terlebih dahulu. Sedang mandi kada wajib tertib. Batis kepada dahulu disiramnya. Ketika air menyentuh batis, berniatnya saja aku mandi jenabat fardu karena Allah Ta'ala, sah. Asal limbah itu dibasuh nang lainnya, mun batis saja nang dibasuh, kada sah ulang. Seluruh tubuh tadi mandi itu seluruh tubuh. Nah, yang kedua, rukun mandi menyampaikan air ke seluruh anggota badan, rambut dan celah lubang anggotanya, seluruh badan, anggota badan zahir. Sampai kah? Nah jadi rukun yang kedua, jadi mandi itu nyaman aja dua aja.
Amun wudu pian mahapali 6 rukunnya. Kalau sembahyang 13 ada, 18 ada. Rukun sembahyang tuh. Tergantung kayaknya kitab apa yang kita pelajari, cuma sama nang dibahas itu aja juga. Nah kalau mandi 2 aja, niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Meskipun ada tata cara tertentu, tetapi bila sudah air rata ke seluruh tubuh, maka sah sudah. Nawaitul ghusla li rabbil hadasi akbarian jamil badani baradalillahi ta'ala, tajurnya ke mahakam misal. Rata sudah air, keluar air lagi sah aja. Nang penting air rata. Namun tata cara yang sunnahnya, tata cara nang sunnahnya kayak ini. Nang sunnahnya, nang afdal. Pertama 3 kali dahulu di kepala sampai ke bawah. 3 kali dahulu di kepala. Kemudian baru bagian kanan hadapan 3 kali. Bagian kanan belakang 3 kali. Sesudah itu baru bagian kiri hadapan 3 kali, bagian kiri belakang 3 kali. Nah kayak itu diulang-ulang. Kepala dahulu 3 kali, sini 3 kali hadapan, baru belakang 3 kali. Karena sebelah sini ulang hadapan 3 kali, baru belakang. Tapi apabila sudah meratakan air ke seluruh tubuh, sembarang kayak apa aja mandinya sah aja juga. Cuma kayak itu non abdalnya. Kayak itu non abdalnya. Dan wajib semalam syaratnya juga air itu sampai ke seluruh tubuh. Tidak ada di anggota badan itu sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Orang bertato bang, orang bertato sah lama di junubnya. Perlu kita teliti tatonya tato apa. Apabila tatonya itu misal yang kelihatan itu adalah bayangan warna yang ada di dalam kulit, maka sah. Kenapa? Karena yang wajib disampaikan air ke kulit itu kulit bagian zahir. Kulit zahir, kulit luar. Nah kalau tato itu kadang ada orang yang bersuntik kah? Nah masuk ke dalam tintanya. Lalu yang timbul itu cuma cahaya yang di dalam. Bukan ia menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau tato semacam ini, air sampai ke kulit sah. Tapi orang ini tetap wajib bertobat. Kenapa? Merubah ciptaan Tuhan. Cuman masalah sampai tidaknya air ke kulit diteliti tadi. Bila tato yang digunakannya ini di luar, tato nang getah kah? Sehingga kada sampai air ke kulit jahir, kada sah mandinya. Nah jadi ada kalau orang bertato ini nang bersuntik kah, nang berjarum. Nah itu tintahnya kita lihat bila tintahnya itu di dalam, sementara tulisan yang kelihatan itu adalah cuman cahaya daripada yang di dalam. Sementara kulit luarnya tidak terhalangi dengan sampainya air, maka ini orang ini sah aja mandi jenabat, jangan dipadahkan ke desa. Kenapa? Karena menyampaikan air ke kulit itu wajib kulit bagian luar, zahir, bukan bagian dalam. Kalau seandainya tintahnya di dalam, luar kulitnya kada terhalang, kada mengapa itu. Jangan dipadahkan kada sah ikam ni bertato, kada sah. Lihat dulu tatonya. Kayaknya kada sembahyang sesekali, pacang kada sah juga jarnya. Nah cuma orang ni tetap wajib tobat. Mandi jenabatnya bang sah kalau tatonya kayak tadi, bukan menghalangi kulit bagian luar. Nah, jadi apabila wudu kah, mandi kah, wajib menyampaikan air ke kulit bagian luar.
Namun yang sudah di dalam itu kan wajib lagi itu membasuh. Nah sampai di situ dahulu, kemudian sunnah-sunnah mandi, ya Pak. Tambahan, kalau ada di anggota najis ainiyah yang tidak suci dengan sekali basuh, maka wajib menghilangkannya lebih dahulu. Nah kemudian sunnah-sunnah mandi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.